Dan kita juga nggak boleh semena-mena memperlakukan ASN, mentang-mentang masuk ASN ini susah, pokoknya lu harus ikut tundukkan, haknya juga harus diperhatikan dong. Biar akur-akur ke depannya. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman Pak Kepala LAN, Pak Taufik. Sampai saat ini mengganjal dalam pikiran saya apa yang disampaikan oleh teman-teman ASN. LAN ini kan melakukan kajian, merumuskan bahan, baik itu pembinaan ASN ataupun masukan-masukan kebijakan menurut saya terkait dengan ASN. Itu banyak yang menyampaikan ke saya, baik langsung, lewat WA, lewat sosmed, aturan mutasi yang harus 10 tahun itu dirasa terlalu berat. Saya sangat memahami ketika orang semena-mena pindah, itu tidak mungkin juga. Karena Indonesia ini kan geografisnya beragam, ada yang jauh dari perkotaan, orang diterima pegawai negeri di satu tempat. Kalau tiba-tiba boleh pindah sembarangan waktu, bisa kosong tempat itu, tidak ada PNS. Terutama di daerah-daerah pedalaman. Regulasi syarat waktu untuk boleh mutasi atau pindah itu sangat dibutuhkan. Tidak mungkin tanpa itu. Hanya saja ketika itu harus 10 tahun, itu dirasa terlalu lama dan ada hal-hal yang memang tidak rasional menurut saya, Pak. Nah, ini mohon dilakukan kajian. Yang lebih adil itu berapa? Kalau saya sih bukan lewat kajian, 5 tahun itu saya kira waktu yang cukup memadai. Orang di satu tempat dikasih daerah pedalaman 5 tahun, habis itu boleh dia dipindah atau mengajukan pindah. Karena ada kasus-kasus dia PNS di daerah terpencil, dia sendirian, terpisah dari keluarga, terpisah dari orang tua, anaknya cuma satu-satunya, orang tuanya sakit, tidak ada yang merawat. Banyaklah kalau kasus itu banyak ya. Nah, makanya kita tentu tidak mengikuti kasus, tetapi masalahnya menggunakan pemikiran objektif yang mendekati keadilan itu rasanya perlu dirubah. Saya sudah sampaikan kepada Menpan di sini, Bapak juga ada waktu itu. Tapi dijawab itu sudah ada permen. Permen ini kan bisa dirubah, Pak. Kalau itu dianggap memberatkan. Kan boleh semena-mena memperlakukan ASN, mentang-mentang masuk ASN ini susah, pokoknya lu harus ikut tundukkan, haknya juga harus diperhatikan dong. Kan warga negara Republik Indonesia, mereka juga. Jadi menurut saya, atau ada pengecualian-pengecualian yang objektif, jujur gitu. Ada case-case yang memang rasanya tidak mungkin kita biarkan orang itu terus berlama-lama gitu, tidak dipindah begitu. Jadi karena LAN ini tugasnya kajian, pembinaan, merumuskan prinsip-prinsip kebijakan. Saya mohon ini dilakukan kajiannya, terus disampaikan kepada Menpan. Kalau masalah termasuk kepada lembaga terkait, saya akan terus bicara ini, Pak, sampai itu dirubah kebijakannya. Karena menurut saya 10 tahun itu tidak adil, Pak. Terlalu berat, Pak. Itu terlalu berat. Tapi dirubah umpamanya menjadi 5 tahun, menjadi 6 tahun, 7 tahun, itu sangat mungkin itu kita lakukan perubahan-perubahan. Apalagi ini kan bukan konstitusi, dasarnya itu permen saja. Nah, di permen itu tinggal ditinjau ulang saja begitu. Ini kayaknya enggak, khawatir juga kalau orang dipaksakan nanti tidak efektif juga kerjanya di situ. Gitu. Itu saja, Pak, yang masih mengganjal saya. Saya apresiasi Pak Profesor Dr. Taufik kalau ini bisa diselesaikan dengan baik, dan mudah-mudahan nambah juga mahasiswanya dari Komisi 2 DPR RI khususnya, dan komisi-komisi yang lain, karena dari 560 orang ini baru 76 yang doktor. Kita ingin ke depan DPR ini banyak profesor dan doktor-doktornya, seperti
Dr. Agun Gunanjar bukan saja doktor dalam akademik, tapi profesor dalam jabatan DPR. Dari rambutnya hitam menjadi putih masih anggota DPR. Dulu sama-sama di Komisi 2 juga bersama saya di sini 2004-2009. Nah, sekarang balik lagi kita, Kang, ketemu lagi, disuruh balik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya semakin bangga berada di Komisi 2 nih, Pak. Kalau orang bilang Komisi 2 itu isinya katanya air mata, tapi kalau saya sekarang merasa isinya orang-orang cerdas semua. Luar biasa. Silahkan, ada lagi? Satu lagi pimpinan. Pak Mardhani dulu ya, habis Pak Mardhani baru Bapak. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota, wabil khusus kawan-kawan dari LAN, saya simpel saja Pak Taufik dan teman-teman. Yang pertama, kan kita punya desain besar reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu secara sederhana miskin struktur, kaya fungsi. Tapi, quote and unquote, Presiden sekarang membuat kementerian kita menjadi banyak dan besar lah gitu. Apa respon yang sudah dibuat oleh teman-teman LAN untuk fit in walaupun banyak, tetapi reformasi birokrasinya bisa berjalan? Karena buat saya easy of doing business kita masih jalan di tempat, indeks persepsi korupsi kita turun dan segala macamnya gitu loh. Padahal menurut saya separuh dari masalah negara itu bisa diselesaikan oleh Komisi 2, termasuk dengan LAN, PAN-RB, BKN, Kementerian Dalam Negeri, tapi tentu dengan desain yang betul-betul dikerjakan dengan sangat seksama. Saya pernah diundang ke Makassar dan saya kagum, Latim 2 itu bagus sekali. Menurut saya itu satu bentuk di mana pendidikan yang sangat baik dan saya apresiasi. Karena bukan cuma offline, tapi online-nya juga teman-teman LAN berjalan dengan baik. Nah tentu tetap dengan kepemimpinan yang ada sekarang, karena LAN bagaimanapun bagian dari pemerintahan, kepala pemerintahan membuat desain seperti ini, tentu LAN harus mengajukan inovasi-inovasi baru. Kalau boleh disampaikan, apa saja inovasi yang sudah disiapkan untuk menghadapi quote and unquote gaya pemerintah yang sekarang. Poin 2, izin Pak Taufik dan teman-teman, baru saja saya belum dapat konfirmasi